Halo blogger Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga hari ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, karena itu adalah hal yang kami inginkan. Oke, kali ini bertemu kembali dengan kami dari bisikan.com, sebuah website yang memberikan aneka tutorial dan berbagai cara. Silahkan kunjungi website kami jika mungkin Anda memerlukan aneka tutorial yang bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jumlah ya, dan kali ini akan dibahas mengenai mengenal kontrol panel administrator pada jumlah. Namun sebelumnya, jika rekan-rekan semua ada yang ingin mengetahui lebih jauh apa itu jumlah, sebelumnya saya sudah membuatkan video apa itu jumlah, CMS jumlah, dan bagaimana cara instalasi jumlah pada website hosting kita. Dan ini adalah screenshot daripada video itu. Silahkan klik screenshotnya jika rekan-rekan semua ingin melihat bagaimana cara instalasi jumlah pada web hosting Anda. Oke, kita lanjutkan dalam pembahasan mengenal kontrol panel di administrator jumlah ya. Oke, untuk mengakses administrator, Anda bisa mengetikkan URL nama domain Anda /administrator ya. Kemudian Anda login dengan memasukkan super user atau administrator Anda. Oke, inilah tampilan awal dari kontrol panel administrator jumlah. Kita akan mengenal apa saja dan bagaimana kita akan membuat sebuah website jumlah, karena di sini adalah merupakan editor ya, bisa dikatakan sebagai editor bagaimana jumlah kita akan dibentuk, bagaimana akan merubah tampilan, bagaimana cara memasukkan logo, membuat menu, upload artikel, upload image, menambahkan modul, plugin, komponen dan sebagainya, itu semua dari sini. Jadi tampilan website kita nanti itu ditentukan melalui kontrol panel administrator ini. Oke, kita mengenal satu persatu apa yang ada menu di kontrol panel jumlah ini. Yang pertama ada menu di bagian atas, dan di samping kiri juga ada menu, namun ini mungkin berupa shortcut ya, karena semua menu yang ada sebelah kiri ini juga ada di bagian atas. Seperti add new article ya, di sini Anda bisa juga mengaksesnya melalui konten, artikel, dan add new article. Begitu juga dengan artikel manager, di sini sudah ada. Jadi menu sebelah kiri itu berupa shortcut saja untuk memudahkan Anda ya. Dan di tampilan utama itu adalah pesan dan ada informasi penting lainnya buat rekan-rekan semua. Ada popular artikel, ada recently added artikel. Namun karena saya belum membuat artikel satupun, di sini masih kosong. Ya. Oke, untuk yang pertama itu sistem. Oke, control panel yang pertama. Control panel itu adalah ini ya. Jadi ini adalah tampilan awal daripada control panel. Kemudian global configuration. Nah, jika rekan-rekan semua ingin mengenal itu apa global configuration, saya juga telah membuatkan videonya mengenai mengenal global configuration dan bagaimana men-setting global configuration ya. Nah, ini adalah global configuration, dan inilah adalah screenshot daripada video cara men-setting dan mengenal global configuration pada jumlah. Silakan klik video tersebut, linknya, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang global configuration pada jumlah. Oke, karena di sini pembahasannya cukup lama ya, cukup banyak. Oke, menu selanjutnya yaitu global check-in. Oke, ini adalah global check-in. Jadi kita akan lakukan cek apakah database yang ada itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah clear cache, clear cache ya mungkin ya. Di sini clear cache itu sudah juga dibahas di menu di video sebelumnya di global configuration apa itu cache. Jadi jika cache Anda diaktifkan, itu jumlah akan memberikan
temporary file ya kepada server, sehingga ketika ada pengunjung mengunjungi website kita, yang ditampilkan itu adalah tampilan temporary, sehingga ketika Anda melakukan sebuah perubahan, itu perubahan tersebut tidak akan langsung tampil kecuali Anda menghapus cache-nya terlebih dahulu. Nah, menu ini difungsikan untuk menghapus cache daripada jumlah ini, sehingga ketika Anda melakukan sebuah perubahan, otomatis bisa langsung terlihat perubahan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya yaitu purge expired cache, yaitu cache yang sudah kadaluarsa. Jadi ketika Anda melakukan purge expired cache, yaitu cache yang sudah kadaluarsa akan dihapus ya. Ini juga untuk mengurangi sampah-sampah ya yang ada di file manager kita. Oke, namun karena di sini saya belum mengaktifkan cache dan belum ada cache-nya, maka masih kosong. Kemudian global check-in, sama tadi sudah dibahas mengenai global check-in. Kemudian sistem information. Nah, di sini sistem information itu memberikan informasi pada kita ya, segala sesuatunya tentang web, mulai dari jumlahnya sendiri maupun daripada server kita. Ya, di sini PHP-nya menggunakan Linux ya, di rumah web. Kemudian database versinya, database version, dan segala halnya ya. Jumlah yang kita gunakan di sini adalah jumlah 330 stable ya. Stable jumlah platform version, jumlah platform 1310 stable curiosity. PHP settingnya ini. Kemudian configuration filenya. Jadi configuration file ini adalah hasil daripada setting pada global konfigurasi ya, dari global konfigurasi ini. Jadi hasilnya di sini akan tertuang di sini ya, apa yang kita setting di global konfigurasi tuangkan ke dalam configuration file dan hasilnya ada di sini. Kemudian directory permission ini adalah bentuk daripada file ya, bentuk daripada file, apakah file tersebut bisa diedit atau writable atau tidak. Yang di sini biasanya untuk pengaturan dilakukan di file manager ya, di CHMAD, itu apakah file tersebut bisa diedit atau writable atau tidak bisa diedit. Nah, di sini semua directory semuanya bisa writable ya, secara defaultnya, kecuali configuration ya, kecuali configuration PHP itu tidak bisa diedit. Oke, selanjutnya ada PHP information ya. Nah, ini adalah informasi saja kepada kita. Kita menggunakan Linux ya. Konfigurasi command-nya seperti ini. Pusing saya juga ya, apa artinya ini. Mungkin ini bagi para master server ya, bisa memahami bahasa-bahasa ini ya, dan segala sesuatunya mengenai informasi PHP ya. Oke, dilanjut kita ke user ya. User di sini yaitu setting, apakah Anda ingin menambahkan user atau mendelete atau mengedit dan segala macamnya, itu ada di sini di user manager. Dan di sini kebetulan baru satu usernya, baru saya saja. Silakan Anda jika ingin menambahkan author, menambahkan administrator yang lain, bisa di sini diklik new. Ya. Oke, sudah muncul. Silakan isi nama, login name-nya apa, confirm password dan segala macamnya. Kemudian assign user grupnya masuk ke dalam kelompok mana, apakah register, author, editor, dan segala macamnya. Ya, kemudian ada basic settingnya. Ini biarkan default aja ya, biarkan default aja. Ataupun jika mungkin Anda ingin merubah tampilan kepada user-user tertentu, silahkan ya. Language-nya silahkan disesuaikan. Jadi user 1, user 2, user 3 bisa berubah, beda bahasa, beda tampilan, silahkan. Tapi biasanya kita defaultkan aja ya. Oke, kita cancel. Kemudian selanjutnya user group, sama di sini juga ada ya, di user group.
User group ini adalah pengelompokan user ya, apakah masuknya ke public, guest, manager, administrator, register, author, editor, publisher, atau super user. Super user itu adalah kita ya sebagai administrator. Hati-hati, super user ini aksesnya harus bisa terproteksi ya, baik dari segi username maupun password. Karena itu yang mengatur seluruh control panel daripada administrator jumlah ini. Di sini kita bisa edit misalkan author ya, fungsinya itu apa author. Nah di sini bisa diedit namanya grup title author, kemudian grup parentnya apakah masuk ke register atau kemana silakan. Ya, jadi silakan diedit sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian viewing access levelnya. Nah misalkan register ya, register user. Kita coba klik register user. Nah dia register user having viewing access sama dengan manager, register, dan super user ya. Jika Anda ingin menambahkan misalkan si register bisa jadi author juga, silahkan diklik di sini. Oke, jika Anda ingin menambahkan catatan pada user atau menambahkan catatan di kategori user, silahkan Anda bisa menggunakan menu sebelah ini ya. Kemudian di grup ini adalah yang tadi ya, ada guest, ada public, ada administrator, dan segala macam. Udah dibahas ya tadi sebetulnya. Sama user node, user mail, dan segala macam. Jika Anda ingin mengatur akses level daripada user ini, itu sebetulnya ada di global configuration ya. Di global configuration hak-haknya daripada masing-masing user gitu ya. Apa dia bisa masuk ke seksi anu, bisa masuk ke bagian ini, atau ada di permission ya. Nah di sini. Nah di sini Anda bisa mengatur misalkan author, apakah dia ingin mengakses yang lain. Di sini secara default untuk author misalkan saya login, dia oke bisa masuk. Membuat konten dia oke, mengedit hasil konten dia juga oke, boleh diperbolehkan. Nah misalkan Anda ingin menambahkan author ini juga bisa mengedit hasil author lainnya, silahkan Anda tinggal klik allow ya. Jadi pengaturan user ini ada di global configuration. Oke, kita kembali lagi ke menu berikutnya, menu. Menu ini adalah seperti ini ya. Kalau di back end itu ada sistem user menu dan ada di samping menu, atau kalaupun di front end. Nah ini ada sebuah menu ya, sebuah menu. Anda bisa membuat menu di website Anda itu melalui menu manager. Nah di sini kalau Anda ingin menambahkan menu lagi, misalkan Anda sudah punya menu di atas, biasanya yang digunakan di atas itu adalah main menu ya, atau Anda ingin menambahkan di samping sebelah kanan misalkannya menu lagi, Anda tinggal menambahkan new di sini. Ya, silakan isi namanya, menu type-nya apa, description-nya apa. Nah, jika Anda ingin menambahkan misalkan di sini di jumlah.org itu ada jumlah, ada about, ada community and support. Anda tinggal menambahkan di sini, tinggal klik. Nah, nanti di sini baru home ya menunya. Baru home. Kalau Anda ingin menambahkan misalkan kategori artikel, about, contact us, dan segala macam, tinggal tambah new. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai menu ini karena pembahasan yang cukup banyak. Kita sepintas saja dulu mengenai menu ini. Mungkin di video berikutnya ya. Makanya stay tune dan subscribe ya di video-video YouTube kami. Kemudian konten. Oke, konten di sini adalah ketika kita akan membuat sebuah konten ya, baik berupa artikel, gambar, video, dan segala macamnya, itu bisa di sini. Anda bisa menambahkan artikel di add new article.
atau di artikel manager Anda bisa melihat juga. Di sini saya belum membuat sebuah artikel satupun. Ya, nanti di sini ada judul artikel, ada autornya siapa, ID-nya berapa, hits-nya berapa ya. Nah, jika Anda ingin menambahkan sebuah konten atau artikel, bisa melalui artikel manager kemudian add new artikel, atau juga di artikel manager ada tombol new ya. Nah, ini adalah bagian untuk menambahkan artikel ya. Nah, mungkin untuk pembahasan bagaimana cara membuat artikel, mengupload artikel, editing artikel juga akan dibahas di video berikutnya ya, karena sama pembahasannya cukup banyak juga, karena ini detail, banyak menu yang harus kita perhatikan. Oke, kita cancel aja dulu. Selanjutnya kategori manager ini adalah pengelompokan ya, pengelompokan konten kita atau artikel kita. Jadi kategori ini bisa diibaratkan seperti sebuah lemari ya. Bagian atas lemari kita diisi dengan kaos misalkan, di sebelah bawahnya kita isi dengan celana. Nah, jadi biar kelihatan rapih website kita dan artikel kita. Nah, di sini jadi kalau mau membuat artikel, sebelumnya baiknya kita membuat terlebih dulu kategorinya ya. Tinggal diklik, bisa kategori manager sama dengan artikel ya, di add new kategori, atau juga di kategori manager ada tombol new, silahkan klik tombol new. Nah, silahkan isi kategorinya apa, isi deskripsinya apa ya. Oke, juga ini akan dibahas di video berikutnya ya, lebih detailnya. Jadi kayak di sini kita sekilas aja, karena di video ini kita akan mengkhususkan mengenal menu-menu yang ada di control panel administrator jumlah. Di sini kemudian selanjutnya feature artikel, yaitu artikel yang dianggap unggulan atau feature ya, dijadikan feature di website kita. Nanti pengelompokannya atau pemilahannya itu bisa dilakukan di artikel manager ya. Selanjutnya yaitu media manager. Media manager itu adalah mengorganisasi media ya, gambar ya. Nanti di sini misalkan Anda ingin mengelompokkan, karena kan biasanya artikel itu akan lebih kaya jika ditambahkan dengan gambar image ya. Nah, di sini Anda bisa membuat atau mengelompokkan gambar-gambar tersebut sehingga lebih terorganisir. Bisa Anda bisa membuat foldernya ya, atau Anda bisa klik langsung di sini ya. Berarti kalau di sininya kosong, itu berarti akan ditempatkan di image slash ya, jumlah nama domain kita slash image slash nama image. Kemudian Anda juga bisa mengupload ya, upload, browse image yang akan Anda upload. Namun sebelumnya silahkan cek dulu di mana mau ditempatkan, di folder mana. Oke, mungkin ini paham ya. Setelah konten, kita ke komponen. Nah, komponen ini juga mungkin akan dibahas lebih lanjut di video berikutnya, karena cukup banyak pembahasannya. Secara default, komponen jumlah ada banner, kontak. Banner itu biasanya digunakan untuk advertising ya. Kemudian kontak biasanya untuk hubungi kami, kontak us ya. Dan jumlah update. Nah, jumlah update ini apakah ada update terbaru atau enggak daripada versi jumlah kita sebelumnya. Nah, di sini informasinya belum ada update terbaru ya. Kita sudah menggunakan versi jumlah yang terbaru. Kemudian ada messaging ya, ada newsfeed, ada post installation message, redirect dan segala macamnya. Kemudian extension. Nah, di sini extension itu jumlah itu ada dua, yaitu modul dan plugin, atau template sama language ya, sorry. Ada 4 berarti ya, modul manager, plugin, template, dan language. Modul itu
mungkin kalau di WordPress itu semacam widget ya. Oke, modul. Ini modul. Tampilan ini dipastikan ini karena ada modul. Ini juga modul. Ini modul. Nah, ini adalah modul. Ya. Jadi jumlah itu bisa disesuaikan tampilannya sesuai dengan modul dan posisi daripada template itu sendiri. Itu juga akan kita bahas di video berikutnya. Di sini plugin ya. Plugin itu jadi bisa tampil juga di bagian depan ya, atau juga bisa merupakan sebagai widget ya, sama seperti widget fungsinya. Kemudian ada template, ya ini adalah tampilan ya yang akan membentuk atau merubah tampilan kita. Ini adalah template ya. Jadi tampilan jumlah kita itu mau seperti apa, apakah mau berwarna biru ataukah berbentuk seperti apa, itu berdasarkan template-nya dan kita nanti diatur di template manager. Kebetulan kalau secara default template manager jumlahnya itu ada, untuk site kita masih menggunakan Protostar. Seperti apa Protostar? Kita buka. Ini adalah tampilan Protostar yang masih mentah ya, simple Protostar. Nah, kalau tampilan administratornya itu adalah ISIS ya. Jadi template jumlah ini ada dua, template untuk front end dan template untuk back end. Template untuk back end kita menggunakan ISIS ya. Silahkan Anda untuk template back endnya atau administrator mau menggunakan Hathor atau mau pilih template lain-lainnya silahkan ya, di jumlah atau di situs-situs yang memberikan atau menjual atau free juga ada banyak memberikan template ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga mengenai template ini ya. Oke, language itu bahasa ya. Kita defaultnya mungkin dengan GB ya, defaultnya itu jika Anda ingin menambahkan bahasa Indonesia, sudah tersedia ya extension jumlah bahasa Indonesia. Anda bisa menguploadnya package language tersebut di extension manager. Oh ya, saya lupa extension manager di sini. Nah, cara menginstal komponen, modul ataupun plugin ya, atau extension package itu bisa melalui extension manager, install, kemudian bisa browse ya, browse file mana yang akan kita upload, kemudian upload install. Atau bisa juga berupa dari install directory ya, menginstalnya direktorinya dari mana silakan, atau install from URL bisa, silakan klik install ya. Di sini ada update, ada manage ya, kita akan manage plugin, manage komponen, manage modul. Nah, di sini disebutkan ada type-nya komponen, modul, versinya ada, tanggal masuknya ya, tanggal uploadnya, kemudian autornya siapa, foldernya di mana, kemudian ID-nya ya. Atau Anda mau uninstall, silakan klik uninstall ya. Silakan atur di manage extension ini untuk mengatur apakah Anda ingin menghapus atau segala macamnya ya. Ada discover, ini search ya, tidak ada saat ini database, ini informasi, warning, oh belum di set ya, nanti kalau ada ini kita set. Oke, extension itu ini help, itu bantuan ya, bantuan jumlah. Jika Anda ada suatu hal yang ingin ditanyakan, silakan melalui help ini ya. Ini langsung link ke help. Nah, silakan mau pilih yang mana. Sebetulnya di sini informasi sudah ada ya di help ini, cuman
Saya kurang paham ya, apakah dalam bahasa Indonesia sudah ada atau belum jumlah have ini. Oh, masih coba sistem global. Mungkin Anda bisa cari ya di extension jumlah apakah sudah tersedia untuk jumlah have dengan versi bahasa Indonesia. Jadi di sini akan diterangkan seperti apa, harus apa dan bagaimana ya mengenai jumlah ini. Lengkap semuanya. Ya. Sebetulnya sih di sini ya sudah ada tersedia ya. Ya, jadi nggak usah nonton video ini ya. Cuman kan kita biasanya pengen shortcut, pengen jalan pintas gitu ya. Males kadang-kadang kita bahan yang banyak begini gitu kan ya. Tapi jika ingin lebih detail Anda bisa mengenai jumlah have ini ya. Ada official support forumnya ya. Oke, kita klik. Ini forum ya, forum jumlahnya. Nah, di sini Anda bisa saling bertukar informasi ya, saling membahas, berdiskusi segala sesuatunya mengenai jumlah. Oke, pokoknya di sini ada segala bentuk bantuan ya, bentuk bantuan. Oke, itu Blogger Indonesia, video tutorial dari kami mengenal ya kontrol panel administrator pada jumlah. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk mengklik subscribe agar Anda bisa berlangganan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.